Di awal film diperlihatkan seorang pria tua mantan veteran perang yang sedang diburu oleh beberapa orang bersenjata. Pria itu sendiri bernama Douglas Binder. Ternyata itu adalah bisnis olahraga berburu yang dijalankan oleh seorang pria bernama Emil dan dibantu oleh tangannya yang bernama Jack. Emil menjalankan bisnis ini khusus untuk orang kaya yang menginginkan sensasi berburu yang berbeda, yaitu menggunakan manusia sebagai targetnya. Dan biasanya target mereka adalah seorang veteran perang yang sudah tidak punya keluarga lagi. If he makes it to the river, he's won. We cannot allow that to happen, Mr. Lopaki. Karena terus dihujani peluru dan anak panah, akhirnya Binder tewas di situ. Beberapa hari kemudian terlihat seorang wanita yang bernama Natasha yang datang dari luar kota untuk mencari ayahnya yang bernama Binder, yaitu pria tua yang kita lihat di awal film tadi. Sesampainya di kontrakan Binder, si pemilik rumah memberitahu kalau Binder sudah 1 minggu keluar dari kontrakannya, dikarenakan Binder sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang sewa. Semenjak saat itu, Binder jadi gelandangan karena dipecat dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Natasha sangat shock karena dia sudah tidak pernah melihat ayahnya semenjak bercerai dengan ibunya 20 tahun yang lalu. Saat kembali ke mobil, Natasha dihampiri beberapa orang preman yang berniat merampoknya. Hello, pretty lady. Namun untungnya ada seorang pria yang datang menolongnya yang bernama Chance. You having fun? Now take your big stick and your boyfriend. Why don't you do yourself a favor, boy? Next time, be more careful when you show your wallet. Setelah itu, Natasha pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ayahnya yang telah hilang. Namun detektif yang bernama May mengatakan kalau para polisi sedang demo mogok kerja, jadi mereka tidak bisa membantunya. Detektif May malah menyarankan agar Natasha mencari orang yang tepat yang bisa membantunya mencari ayahnya. Your father, take my advice, canvas. Natasha pun teringat dengan Chance dan menemuinya di dermaga. Di sana Natasha meminta bantuan kepada Chen untuk mencari ayahnya, tentu saja dengan imbalan yang cukup besar. Namun Chen mencintai pekerjaannya yang sekarang dan menolak tawaran itu. Akan tetapi ketika hendak masuk kapal, Chen dicegah si penjaga karena Chen masih mempunyai hutang, sehingga dia tak diizinkan ikut berlayar sebelum melunasi hutang-hutangnya. I'll get the money. Karena tak punya pilihan lain, Chen pun menemui Natasha untuk menerima tawaran sebelumnya. It's a deal. Okay, I changed my mind. What's your name? Natasha. Mereka pun langsung melakukan pencarian dengan menemui teman Chen yang bernama Elijah, seorang veteran perang yang berada di perkumpulan tunawisma. Ternyata Binder juga pernah tinggal di sini, namun sekarang menghilang dan hanya ditemukan barang-barangnya di dalam keranjang. Melihat sebuah brosur di dalam keranjang, Chen teringat dengan seorang pria bernama Randalpo yang mempekerjakan para tunawisma untuk menyebarkan brosur tersebut. Kemudian mereka menemui Randalpo berharap mereka mendapatkan petunjuk di sana. I think I know you.
Did he work for you, sir? Di tengah perbincangan, tiba-tiba Jack datang seakan dia sedang mengancam Randall. Tak mau ada keributan, Chen pun mengajak Natasha untuk pergi dari situ. We were just leaving. Saat keluar dari sana, seorang polisi memberitahu kalau mereka telah menemukan jasad ayah Natasha. They found your father's body. Detektif May mengatakan kalau jasad Binder ditemukan terbakar di sebuah bangunan kosong. Dan sesuai hasil otopsi, kasus ini murni karena sebuah kecelakaan. The fire department discovered your father's body. Di sisi lain, Randall yang lagi tidur tiba-tiba dikagetkan oleh Jack dan Emil yang langsung menyerangnya. Di sini terungkap, selain bekerja sebagai penyebar brosur, Randall juga bertugas mencari veteran perang yang hidup sebatang kara untuk diberikan kepada Emil sebagai target buruan mereka. Di situ Emil terlihat marah kepada Randall karena Randall telah memberikan Binder. Padahal Binder masih punya keluarga dan sekarang sedang mencarinya. Namun kali ini Emil masih mengampuni Randall. Asalkan Randall memberikan lagi seorang veteran perang yang sudah tidak punya keluarga lagi. Dari informasi yang Emil dapat, akhirnya dia tahu siapa orang yang membantu Natasha, yaitu seorang mantan marinir yang sekarang bekerja sebagai buruh kapal. Sehingga Emil berpikir musuhnya kali ini tidak bisa diremehkan. Namun Emil juga tertarik menjadikan Chen sebagai target buruan. Woodrow would make a very interesting quarry. Yeah. Di sisi lain terlihat Chen yang pergi ke TKP tempat Binder ditemukan. Di sana dia menemukan kalung Binder yang berlubang. Namun tiba-tiba atas kejadian tersebut, Chen justru dianggap bersalah karena telah melewati garis polisi. Oh my God, you look awful. Darling. Namun di sana Chen mengatakan telah menemukan kalung Binder yang berlubang seperti bekas tembakan peluru. Sehingga dia meyakini kalau Binder tidak tewas terbakar, melainkan tewas karena dibunuh seseorang. Dan Chen meminta detektif May untuk otopsi ulang jasad Binder. Real slow. But they do turn. Sementara di sisi lain terlihat Emil yang kedatangan klien baru untuk ikut berburu. Conducted hunts in Rio de Janeiro at Carnival. Soldiers, policemen. Di balik itu, Randall juga sudah mempersiapkan target buruan bernama Elijah. Elijah yang memang butuh uang menerima saja uang itu. Meskipun dia sendiri tidak mengetahui permainan apa yang akan dia ikuti. Di sisi lain, detektif yang telah mengotopsi Binder kemarin menjadi panik setelah detektif memang mengancamnya karena telah memberikan laporan palsu. Dan detektif May memintanya untuk segera melakukan otopsi ulang. Takut kejahatannya terbongkar karena telah menerima suap dari Emil, detektif itu pun membakar hasil otopsi dan menceritakan hal ini kepada Emil. Can we buy her? You want me to redo the autopsy on Di tengah perbincangan terdengar ketukan pintu. Lalu tiba-tiba berpindah ke Elijah yang pergi ke suatu tempat untuk menemui Randall Po. Namun ternyata yang muncul adalah Emil bersama Jack. Di sini Emil meminta Elijah mengikuti permainannya dengan bayaran $10.000. Namun Elijah harus bisa selamat berlari sampai ke sungai. Elijah yang tahu nyawanya dalam bahaya tentu saja menolak tawaran tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia pun terpaksa mengikuti permainan ini. River, 10 miles through the city.
You and the money? I get to the river, I get the cash. Elijah yang tersudut berhasil merebut senjata dan membunuh salah satu pemburu. Saat di keramaian, Elijah berusaha meminta pertolongan orang-orang di sana. Namun tak ada satupun yang peduli dengannya. Hingga pada akhirnya dia pun pasrah ditembak oleh Jack. Keesokan harinya, mayat Elijah ditemukan di tengah jalan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera diotopsi. Chen yang curiga ini ada hubungannya dengan Randall mengajak detektif May untuk menemui Randall Po. Sementara itu, terlihat Randall yang tergesa-gesa untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba Jack muncul dan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Chen dan detektif May datang. Kemudian terjadilah baku tembak di sana. Namun di sini detektif May harus tewas karena tertembak. Sedangkan Chen dan Natasha kabur dengan menggunakan motor. Chen dan Natasha yang terpojok memutuskan terjun tepat di atas sebuah kereta. It appears we'll have one last hunt after all, Pick. Namun jejak Chen dan Natasha yang masuk ke hutan berhasil diketahui oleh mereka. Menyadari target buruannya bukan orang sembarangan, Emil lalu menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk membantu mereka. All they have to do is to check on the railroad. You trust me? Close your eyes. I'm leaving a surprise for my friend. Won't you? Let's go. Sementara Chen membawa Natasha ke rumah pamannya, tempat di mana dulu dia dibesarkan. You come to see your uncle do it. Setelah mengetahui masalah yang dihadapi, pamannya lalu memberikan senjata kesayangannya kepada Chen. Kemudian Chen pergi menggunakan kuda untuk memancing musuh ke sebuah pabrik tua yang ada di sana. Tak lama kemudian Emil justru datang ke rumah paman Chen dan langsung melepaskan tembakan dengan membabi buta. Namun ternyata paman Chen telah memasang sebuah bom di tempat ini. Get the fuck down! Untuk mempermudah pencarian, Emil memerintahkan anak buahnya menggunakan helikopter untuk mencari targetnya. Hingga pada akhirnya Chen berhasil memancing mereka ke sebuah pabrik tua. Dan Chen menghabisi mereka satu persatu. Hey,
Tak lama kemudian, Natasha dan Paman Chen juga datang ke sana untuk membantu. Namun sialnya, Paman Chen harus tertembak di kakinya. I've been looking all over for you. Melihat tangan kanannya telah tewas, Emil jadi murka dan menantang Chen untuk keluar. Natasha dan Paman Chen yang akan keluar tiba-tiba diserang oleh Emil. Dan Emil menggunakan Natasha sebagai sandera agar Chen mau menyerahkan diri. Namun inilah yang terjadi. Emil pun hancur berkeping-keping. Sementara mereka bertiga berhasil selamat keluar dari sana. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.